Hotel mewah di kawasan Jakarta. Natali sudah membayar beberapa karyawan hotel, khususnya di bagian resto dan juga beberapa pegawai di bagian room service atau OB di hotel tersebut. Dengan menyewa kamar Presiden Suite, Natali bahkan sudah mendekorasi kamarnya dengan beraneka macam bunga-bunga warna-warni rupanya. Bawa mobilnya ngebut dong, lugas Eza pada sang sepupu. Nih anak berisik banget ya, ini udah full speed Eza, cebik Romeo. Keduanya seakan sedang beradu dengan waktu. Sementara Marlon dan Kia sudah memasuki area restoran yang terletak di lantai 6 hotel yang mengambil konsep elegan dan luxury dalam tiap desainnya. Belum lagi area luar resto yang terbuka dan memanjakan mata para pengunjung karena memperlihatkan suasana malam ibu kota yang sangat cantik dari atas hotel. "Kamu mau duduk di mana, luar atau dalam?" tanya Marlon. "Luar aja, aku ingin melihat keindahan kota juga," balas Kia dengan senyum sumringah terpancar di wajahnya. Sejenak Kia bisa melupakan firasat buruknya dengan sajian indah di depan matanya. "Selamat malam Tuan dan Nyonya," sapa salah satu petugas resto yang ternyata adalah orang bayaran Natali. Marlon dan Kia pun diarahkan menuju ke meja yang mereka bisa pilih sesuka mereka. Satu persatu menu dihidangkan di sana, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, sampai dessert. "Permisi Tuan dan Nyonya, ini salah satu hidangan spesial di tempat ini. Namanya Solteretto Tataki." Solteria Tataki pun dihidangkan bersama quinoa salad cherry tomato, fresh goat cheese, dan kalaka of onion. "Tuna tataki kita sangat fresh sekali dan tidak amis," ucap sang waiters. "Apa? Tataki?" gumam Kia. "Makanan jenis apa ini? Apa mereka tidak menyediakan nasi? Aku benar-benar lapar, butuh nasi nih," batin Kia menjerit. "Untuk hidangan penutup, kami menyediakan The Intense Volhona, dessert yang terbuat 70% pure Volhona dark coklat yang terasa sedikit pahit namun dengan lezat. Nyonya pasti menyukai rasa coklatnya," kembali ucap sang waiters. "Terima kasih," balas Marlon. "Selamat menikmati Tuan dan Nyonya." "Makanlah," perintah Marlon. "Aku ingin makan nasi Marlon. Apa mereka juga tidak menyediakan sambal atau sesuatu yang asam gitu seperti mangga untuk buahnya?" celetuk Kia. Ucapan Kia serta-merta membuat irisan tuna yang masuk ke tenggorokan Marlon tersangkut. "Aku perhatikan makanmu akhir-akhir ini banyak sekali," cibir Marlon. "Dan apa kamu bilang? Mangga. Kamu mau masuk rumah sakit karena sakit perut?" omelnya lagi. "Tapi aku benar-benar ingin makan mangga," lirih Kia. Wajahnya kembali berubah murung. Gadis ini aku perhatikan sering sekali menangis, bahkan makannya banyak sekali, pikir Marlon meninggalkan Marlon dan Kia. Kini mobil yang membawa Romeo dan Eza pun sudah sampai di hotel tersebut. Eza dan Romeo bergegas menuju ke bagian resepsionis. "Selamat malam, ada yang bisa kami bantu?" sapa petugas resepsionis dengan ramah. "Tolong cek daftar tamu atas nama Natali," balas Eza to the point. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. "Maaf Bapak, Ibu, tapi kami tidak bisa memberikan informasi apapun yang menjadi privasi tamu kami yang menginap di sini," balas sang resepsionis lagi. "Aku bilang cepat cari sekarang juga, apakah ada tamu atas nama tersebut?" geram Eza, emosinya benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. "Sekali lagi, saya minta maaf." Romeo memutus ucapan sang resepsionis. "Apa kamu tidak tahu siapa dia?" menunjuk Eza. "Dia adalah cucu dari Zack Wijaya, salah satu investor terbesar di hotel ini. Jika kalian tidak memberikan informasinya, aku akan menghubungi bos kalian dan sudah dipastikan kalian semua akan dipecat," ancam Romeo tidak tanggung-tanggung. Pasalnya dia baru ingat bahwa sang kakek adalah salah satu investor utama di hotel ini.
Mendengar nama Zack Wijaya, jelas saja beberapa karyawan di sana mengenalnya. Mereka pun jadi takut dan gentar. Akhirnya sang resepsionis pun memberikan informasi data tamu yang menginap di sana dan benar nama Natalie masuk ke dalam salah satunya. Natalie memesan kamar Presiden Suite nomor 205 di lantai 19. Cepat, berikan kunci kamar yang ini, perintah Eza lagi. Para pegawai pun tidak berani melawannya karena sudah mendapatkan persetujuan dari SPV dan atasan mereka. Dengan cepat, Eza dan Romeo menuju kamar tempat Natalie berada. Natalie sedang bersiap-siap di kamar mandi, menyemprotkan wewangian di tubuhnya, dan ketika pintu kamarnya dibuka oleh Eza dan juga Romeo, begitu terkejutnya Eza dan Romeo saat melihat dekorasi kamar yang dipenuhi lilin dan bunga-bunga, serta ukiran nama Marlon di mana-mana. Astaga, gadis itu benar-benar gila. Dia sudah merencanakan ini ternyata, gemam Eza. Perempuan licik itu benar-benar hampir berhasil melakukan rencananya, seru Romeo. Ceklek, pintu kamar mandi pun terbuka. Eza, Romeo, pekik Natalie. Balik terkejut melihat dua orang di hadapannya lengkap dengan beberapa petugas hotel di sana. Apa-apaan kalian yang lakukan di sini? Dasar perempuan gila, iblis, gak tau malu kamu. Geram Eza sambil menarik rambut Natalie. Aku sudah peringatkan kamu untuk menjauhi saudaraku dan Kia bukan? Eza terus menyerang Natalie. Tolong, kenapa kalian semua diam? Tolong aku, teriak Natalie seolah menjadi orang yang tersakiti. Diam kamu, plak. Satu tamparan Eza berikan pada Natalie. Pergilah kau ke neraka dan jangan coba-coba mengganggu Marlon dan Kia lagi. Pergi kau, usir Eza. Petugas, bawa gadis gila ini keluar dari sini, perintah Romeo dengan tegas. Lepaskan aku Eza, awas kamu, lihat aja, Marlon itu punyaku, bukan anak panti asuhan itu, teriak Natalie sambil terus ditarik keluar oleh beberapa karyawan hotel. Wah, hebat sepupuku ini, gila, keren banget kamu, puji Romeo. Pantes gak ada laki-laki yang berani mendekatimu ya, godanya lagi. Kamu memujiku atau menghinaku? Tatapan Eza berhasil membungkam Romeo. Kalau begini benar-benar mirip Marlon kamu, batin Romeo. Sang waiters pun kembali datang dan menghantarkan satu botol wine yang mahal yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Natalie. Ada 2 botol red wine dan white wine. Di botol red wine lah Natalie sudah mencampur obat perangsang dan obat tidur yang ditunjukkan untuk Marlon. Natalie tahu betul bahwa Marlon lebih menyukai red wine, namun dia membawa white wine sekalian biar terlihat natural dan tidak begitu mencurigakan. Permisi Tuan dan Nyonya, sebagai hadiah malam ini kami akan memberikan wine terbaik di kelasnya, ucap sang waiters. Oh tidak usah, air putih aja sudah cukup kok, balas Kia cepat dan Marlon pun menatapnya dengan tajam. Baiklah, jawab Kia mengalah akhirnya. Terima kasih, ucap sang Marlon. Setelah melihat kepergian sang waiters, Marlon pun menegur Kia. Jaga sikapmu. Iya, maafkan aku. Kamu mau coba? Seru Marlon menawarkan. Apa? Oh tidak, aku tidak suka minum alkohol. Seru Kia menolaknya. Aku kan anak baik-baik, ucap batinnya dengan polos. Cobalah sedikit saja, tidak akan membuatmu mabuk, seru Marlon. Marlon pun menuangkan sedikit ke gelas Kia dan memberikan red wine itu ke Kia. Namun saat Kia mencium aromanya, seketika itu juga gemuruh dalam perut Kia seolah memberontak ingin keluar. Kia tiba-tiba merasakan mual yang sangat hebat. Kenapa? Kia tidak bisa menjawabnya dan berlari ke kamar mandi sambil menutup mulutnya. Namun saat Marlon ingin mengejarnya, sang waiter suruhan Natalie menahan Marlon. Tuan, tenanglah, staf perempuan kami akan melihat kondisi nyonya di kamar mandi. Serganya cepat menghentikan langkah Marlon. Benarkah? Baiklah kalau begitu, tolong lihat istriku, balas Marlon. Baik tuan, silahkan kembali menikmati, ucap sang waiters licik. Marlon pun kembali duduk dan menikmati red wine kesukaannya. Dia bahkan menyesap sampai beberapa gelas. Astaga, apa yang terjadi padaku?
Kenapa mual sekali? Perutku dan kepalaku pusing, seru Kia di dalam kamar mandi. Saat Kia akan kembali ke mejanya, tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci dari luar. Ini kenapa? Loh, kok nggak bisa dibuka? Kepanikan mulai terlihat di wajah Kia. Tolong buka pintunya, Marlon. Marlon tolong aku. Teriak Kia terus berteriak meminta bantuan. Sementara waiter suruhan Natalie sudah bergerak mendekati meja Marlon. Aku sepertinya terlalu banyak minum. Pusing sekali kepalaku, ucap Marlon. Brak. Tidak lama setelah itu Marlon pun tertidur. Bagus. Sekarang saatnya aku akan membawanya ke kamar Nona Natalie. Tapi kenapa orang-orang di sana tidak bisa dihubungi ya? Gumam sang waiters. Hei kalian, bantu aku membawanya ke atas. Aku akan membayar kalian. Seru sang waiters kepada teman-teman lainnya. Saat mereka akan membawa tubuh Marlon, saat itulah Romeo datang bersama Eza dan beberapa pegawai hotel lainnya serta petugas security hotel. Berhenti, singkirkan tangan kalian dari sepupuku, ancam Romeo. Pak, tangkap dia, perintah Eza. Sang waiters suruhan Natalie pun berusaha lari, namun berhasil dikejar. Romeo, bawa Marlon ke atas. Aku akan mencari Kia, ucap Eza. Astaga, aku pikir hal semacam ini hanya ada di sinetron. Benar-benar banyak orang jahat berkeliaran ternyata, gemam Eza. Dia terus mencari Kia sampai di kamar mandi, sementara Romeo dibantu yang lainnya membawa Marlon ke kamar hotel yang mereka booking. Tolong siapapun di sana, tolong aku, teriak Kia. Astaga, itu Kia. Eza segera menghampiri asal suara Kia dan membuka kunci dari luar. Ceklek, Kia? Keduanya pun berpelukan. Kamu gak apa-apa Kia? Tanya Eza. Iya, oh ya Marlon. Marlon mana? Tanya Kia. Marlon aman, Romeo sudah membawanya ke atas. Oh syukurlah. Untung kamu menghubungiku Kia. Karena kamu tahu, jika tidak, maka Natalie akan menghancurkan kalian berdua, ucap Eza. Apa? Natalie? Iya, dia sudah merencanakan ini. Nanti aku ceritakan deh. Lebih baik kita ke atas sekarang, seru Eza. Tiba-tiba perut Kia kembali terasa mual. Kamu kenapa? Mungkin masuk angin, Za, jawab Kia. Masuk angin? Apa benar dia masuk angin? Pikir Eza. Oke, letakkan dia di tempat tidur, seru Romeo. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Sama-sama Pak Romeo, kami mohon maaf atas kejadian ini Pak, seru salah satu karyawan hotel. Tidak apa-apa, kalian sudah bekerja dengan baik, sekali lagi terima kasih, ucap Romeo dengan ramah. Permisi Pak, kami tinggal dulu. Di saat yang bersamaan, Eza datang bersama dengan Kia. Astaga, apa yang terjadi dengan Marlon? Tanya Kia dengan rasa khawatirnya. Dia pun menghampiri Marlon. Sepertinya Natalie menaruh obat tidur, entah di makanan atau minumannya, jawab Romeo. Perempuan itu benar-benar sakit jiwa, laki Eza dengan kesal. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau Kia tidak menghubungiku tadi. Ketiganya pun merasa cukup lega setelah melihat kondisi Marlon sudah aman sekarang. Lenguhan Marlon membuat Kia, Eza, dan Romeo menatap ke arahnya. Kepalaku sakit sekali, rintih Marlon memegang kepalanya. Dia segera menghampiri sang suami. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya cemas. Marlon pun menatap Kia tajam, dan tatapan Marlon itu berhasil ditangkap oleh Romeo. Romeo melihat gerak-gerik Marlon yang tidak wajar. Matanya merah seakan sedang menahan sesuatu. Oh, tidak, mungkinkah wanita ular itu memasukkan obat perangsang juga? Batinnya. Dia pun segera mendekati Marlon. Bro, are you okay? Oh, iya, jawab Marlon. Astaga, apa yang kamu rasain sekarang? Tanya Romeo curiga. Tidak ada, jawab Marlon, namun Romeo bisa melihat perubahan wajah Marlon. Astaga, Marlon, sepertinya kamu sedang dalam pengaruh obat, celetuk Romeo lagi. Apa? Seru Eza dan Kia bersamaan. Obat apa? Tanya Kia. Kia, kamu temani Marlon di sini, biar aku sama Eza cari pertolongan di bawah, ucap Romeo cepat sambil menarik tangan Eza untuk segera keluar dari kamar. Ada apa? Mau kemana? Protes Eza. Loh, ini ada apa? Kak Romeo? Eza? Hei, panggil Kia. Marlon, kamu rasa apa? Tanya Kia. Marlon begitu gelisah dan panik, namun berusaha bersikap normal. Pergilah, kamu ikutlah Romeo dan Eza ke bawah. Apa? Tidak.
Aku tidak akan membiarkanmu di sini sendirian. Ada apa? Katakan padaku, Marlon, ucap Kia. Kia benar-benar polos untuk gadis normal seusianya. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin istirahat, jawab Marlon. Tidak, Marlon, sadar, kamu gak boleh melakukannya lagi, batinnya. Istirahatlah, aku akan tetap di sini, ucap Kia tetap bersikukuh di dalam kamar, dan ternyata itu memancing emosi Marlon. Di satu sisi dia butuh pelampiasan, tapi di sisi lain dia tidak bisa melakukannya dengan Kia lagi. Keluar, Zaskia, aku bilang keluar dan tinggalkan aku sendiri. Pekik Marlon mengusir Kia. Marlon, aku hanya... Maaf, cepat keluarlah. Aku tidak mau melakukan kesalahan lagi, ucap Marlon tanpa melihat wajah Kia. Melakukan kesalahan? Apa maksudnya? Batin Kia. Baiklah, istirahatlah, aku permisi dulu. Seru Kia. Marlon hanya menatap punggung sang istri tanpa berani menahannya. Ah, sial, pekiknya. Marlon pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Kia terus berjalan untuk menemui Eza dan Romeo. Semoga aja mereka berdua bisa menjadi pasangan suami istri yang benar-benar nyata, pikir Romeo. Ada apa sih? Kok kita malah tunggu di bawah, ungkap Eza yang ikut penasaran. Anak kecil gak boleh tahu, ledek Romeo. Ih, resek banget sih, balas Eza. Keduanya pun tertawa bersama sampai suara Kia mengagetkan keduanya. Kalian lagi apa? Tanya Kia. Loh, Kia, kok malah ke bawah? Tanya Romeo. Ini kenapa Kia malah ke bawah sih, batinnya. Oh, itu, tadi Marlon suruh aku ke bawah aja, dia mau istirahat dulu katanya, jawab Kia. Yang mencoba menahan rasa sakit yang kembali tertoreh oleh suaminya. Istirahat? Kia, Marlon itu justru butuh kamu. Harusnya kamu jangan tinggalin dia sendirian. Kamu tahu, dia dalam pengaruh obat perangsang. Dan cuma kamu istrinya yang bisa membantunya, Kia, ungkap Romeo. Apa? Obat perangsang? Makanya aku bawa Eza turun ke bawah. Seru Romeo lagi. Tapi dia sendiri yang mengusirku. Dia tidak membutuhkanku. Bahkan mungkin tidak ingin menyentuhku lagi, batin dia. Astaga, Natalie benar-benar gila ya, kurang ajar tuh cewek. Ucap Eza justru mengalihkan pembicaraan karena dia melihat raut wajah Kia yang terlihat kecewa. Sudahlah, Marlon itu orang yang kuat dan bisa tahan kok. Gak usah dipikirkan, pasti dengan istirahat dia akan normal lagi nanti, ucap Eza. Lalu Eza mengedipkan matanya kepada Romeo. Oh iya, aku lupa. Marlon itu kan manusia super ya, hehehe. Kekeh Romeo. Astaga Marlon, kamu benar-benar tega menolak istrimu sendiri, batin Romeo. Oh iya, aku lapar nih, mau makan. Kamu mau makan gak, Kia? Tanya Eza. Sebenarnya aku sih masih lapar. Kalau aku mau makan bakso, mie ayam, sama nasi goreng, cerocos Kia tanpa sadar. What? Kamu mau makan semuanya itu? Iyalah, kalau bisa, kakak Kia lagi. Ya udah, aku sama Kia cari makan dulu ya, pinjam mobilnya. And you, cepet cek Marlon di atas, ucap Eza. Ya udah, hati-hati, soalnya udah malam. Oke. Kia, kamu beneran sanggup abisin mie ayam sama nasi goreng ini? Tanya Eza penasaran. Setelah berkeliling seputaran hotel, akhirnya pilihan makan di pinggir jalan menjadi pilihan Eza dan Kia atas permintaan Kia. Iya, aku lapar banget nih. Tadi makan gak ada nasinya, seru Kia dengan polos. Ya udah, makanlah. Saat sedang menikmati nasi goreng, perut Kia kembali bergemuruh dan mual. Kia, kamu kenapa? Eza pun menghentikan makannya dan membantu menepuk punggung Kia. Gak tahu nih, mual banget sama kepalaku pusing, seru Kia. Ah, kepalaku. Kia, teriak Eza cemas. Astaga, Kia, jangan nakutin aku dong. Kenapa bu ini? Tanya beberapa orang yang sedang makan di sana. Pak, tolong bantu saya bawa kakak saya ke dalam mobil ya, pinta Eza. Berkat bantuan beberapa orang di sana, kini Kia sudah berada di dalam mobil dan Eza pun langsung membawanya ke rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi. Setelah sampai, Eza kembali meminta bantuan petugas medis untuk membawa tubuh Kia ke IGD. Ya ampun, aku lupa lagi ponselku ada di tas. Gak mungkin kan aku meninggalkan Kia. Permisi mbak, sapa salah satu petugas medis yang ada di sana. Silakan masuk ke dalam, pintanya pada Eza. Eza pun mengikutinya. Kamu sudah sadar Kia? Tanya Eza cemas. Syukurlah kamu benar-benar membuatku takut Kia, ucap Eza. Mbaknya ini siapanya pasien? Tanya dokter yang memeriksa Zaskia. Oh, saya adik iparnya dokter, jawab Eza dengan mantap. Oh iya, ada apa dengan kakak ipar saya ini ya dok? Iya dok,
Saya kenapa ya dokter? Tanya Kia. Jangan khawatir, mbaknya tidak apa-apa kok. Oh ya, suaminya mana? Tanya sang dokter. Apa? Suami? Iya, suami mbak di mana? Tanya dokter lagi. Oh, kakak saya sedang ada urusan dokter, jawab Eza. Oke, jadi mbak ini tidak apa-apa. Ini hal yang wajar dialami oleh ibu muda, apalagi pada awal kehamilan. Nanti akan saya kasih vitamin ya, dan tetap jangan terlalu lelah dan juga mbaknya, seru sang dokter. Awal kehamilan? Hamil? Dokter pun ikut bingung dengan reaksi dua perempuan cantik di hadapannya ini. Iya, mbak ini sedang hamil mungkin sekitar 14 mingguan, tapi untuk hasil lebih pasti saya sarankan untuk cek ke dokter kandungan aja. Kakak ipar saya beneran hamil, dokter. Kali ini Eza sudah mulai bisa mencernanya. Kia, selamat ya sayang, seru Eza sambil memeluk Kia. Mbak, hati-hati dong, tegur sang dokter. Astaga dokter, maafkan saya ya, ucap Eza. Ya sudah, saya keluar dulu ya, nanti saya buatkan resepnya dan mbak tidak perlu dirawat kok. Dokter pun berlalu dari tempat Kia. Kia, kamu hamil, yeay, ternyata pria arogan itu sudah cetak gol duluan ya, celoteh Eza. Ah, iya Za, jawab Kia. Ya Tuhan, apa benar ini semua? Bukankah aku melakukannya hanya sekali? Lalu, bagaimana dengan Marlon? Apakah dia akan menerimanya? Pikir Kia.